Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sepran Sani, Prodi Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa 0488211507. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk tugas 1 ini saya mendapatkan tugas untuk membuat rangkuman materi dari internet untuk algoritma dan dunia pemrograman, terus sejarah Java dan perkembangannya. Itu udah saya buat dalam bentuk Microsoft Word. Dan di sini saya akan melakukan praktek untuk soal nomor 2, yaitu tugasnya adalah membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode untuk kasus sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan dan juga ketentuan jam lembur. Ya, langsung saja di sini saya akan membuat flowchart terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan draw.io dalam Visual Studio Code. Di sini kita langsung membuat dulu, yaitu pertama menggunakan simbol terminator. Dari sini mulai. Kemudian ini saya akan melakukan input untuk input golongan karyawan. Kemudian di sini jika golongan A gajinya 5 juta, kita buat golongan A gaji pokok 5 juta. Kemudian golongan B gaji pokoknya berapa nih? 6.500.000. Golongan C gaji pokok 6.500. Kemudian kita tambahkan iya atau tidaknya. Kalau ini kan kalau untuk flowchart keputusan itu ada 2 pilihan. Kalau untuk golongan C ini kalau tidak ada, jadi kita ganti dengan flowchart ini data. Taruh. Golongan C. Sini kita sudah membuat input golongannya. Untuk mempermudah, saya sudah menyiapkan bahan. Pinggiran.
Hmm. Oh. Ini kita akan membuat input untuk buat lembur ya, sekitar lembur untuk lembur. Kemudian lembur 1 jam lembur 1 jam. Gaji lemburnya, gaji lembur 30% dari gaji pokok nanti. Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali sini 30% berarti 0,30. Satu jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Oke, lebih besar sama dengan 5 jam. Besar sama dengan 5 jam. Sini tidak ada lembur. Gaji pokok 1 jam, gaji pokok 30% dikali gaji pokok dikali 30%. Sekarang untuk yang 2 jam itu 32%, untuk yang 3 jam itu 34%, 4 jam itu 36. Kemudian lebih besar sama dengan 5 jam itu 38%. Oke. Dan jika tidak ada lembur, maka ya nggak dapat gaji lemburan. Sekarang kita lakukan dulu.
Kayak ada yang kurang ya? Satu gitu. Ya benar. Dua ternyata dulu. Kemudian kita membuat setelah kita buat input lembur, berarti kita akan membuat hasilan gaji golongan. Nah, di sini kita akan membuat proses jumlah penghasilan, yaitu penghasilan sama gaji pokok, gaji pokok ditambah lemburan. Kemudian kita membuat hasil outputnya penghasilan bersih harga. Kemudian selesai. Oke, untuk pembuatan flowchartnya sudah selesai. Jadi untuk membacanya itu adalah mulai, terus input golongan, terus dicek terlebih dahulu. Oh ini kurang, nanti saya tambahin. Ini kita tambahin dulu. Iya, tidak. Ya, di sini kita untuk cara membacanya yaitu misalkan terlebih dahulu. Sini dimulai input golongan. Setelah input golongan terdapat 3 golongan, yaitu golongan A. Jika iya golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Kemudian di sini ada golongan B, gaji pokoknya 6.500.000, dan golongan C, gaji pokoknya 9.500.000. Selanjutnya untuk penginputan lembur, jika 1 jam, maka gaji lemburnya akan ditambahkan 30% dari gaji pokok. Dan jika dia lembur 2 jam, maka gaji lemburnya itu adalah akan ditambahkan gaji pokok dikali 32%, kemudian jam lanjut seperti tadi sampai ke apabila lebih besar sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya adalah di gaji pokok dikali 38%.
Dan jika tidak ada lembur ya tidak ada tambahan gaji. Selanjutnya jumlah penghasilan. Di sini kita mentotalkan jumlah penghasilan. Jumlah penghasilan gaji pokok ditambah lemburan. Kemudian akan keluar output atau hasil, yaitu penghasilan dari gaji karyawan, kemudian selesai. Kita ambil contohnya, misalnya karyawan golongan B dengan lembur 2 jam. Jadi di sini kita dari mulai terus ikut golongannya golongan B, terus diperiksa dari golongan A, apa golongan A sama dengan golongan B sama dengan golongan A, berarti tidak sama, berarti lanjut ke tidak, diperiksa lagi golongan B sama dengan golongan B, oh ya ternyata golongan B, kemudian iya, apabila iya lanjut ke dia mendapat gaji pokok 6.500.000, kemudian lanjut ke input lembur. Tadi kan contohnya input lembur itu 2 jam, berarti diperiksa dulu 1 jam 2 sama dengan 1 berarti tidak sama, maka dia lanjut ke tidak, kemudian diperiksa lagi 2 sama dengan 2 ternyata ditemukan, sehingga gaji lemburnya itu adalah akan ditambahkan 32% dari gaji pokoknya, dan akan dijumlahkan penghasilannya. Gaji pokoknya itu tadi 6.500.000 ditambahkan gaji lembur yang dari hasil perkalian gaji pokok dikali 32% dari gaji lembur, akan keluar penghasilan, kemudian selesai. Oke, untuk flowchart itu saja. Kemudian saya akan menjelaskan untuk pseudocode. Oke, kita buat dulu. Oke, untuk praktik selanjutnya yaitu membuat pseudocode. Sini saya menggunakan Visual Studio Code lagi dalam bentuk teks. Langsung mulai saja. Kita mulai start. Kemudian kita kasih catatan dengan menggunakan garis miring 2. Input golongan. Input lembur jam lembur. Kemudian kita beri nama inisialisasi gaji pokok. Misalkan if golongan A, then gaji pokok 5 juta. Tadi mana saya? Kemudian selanjutnya else if golongan B dan gaji pokoknya lanjut ke sini. C sama tuh 2 gitu 2 3 4 sama setengah. Kemudian kita akhiri dengan untuk inisialisasi gaji pokok sudah kita buat. Selanjutnya kita menginisialisasi atau menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Kita kasih catatan juga, hitung gaji lembur berdasarkan jam lembur, sama seperti sebelumnya tadi. If jam lembur sama dengan 1 dan gaji lembur
0,30. Jadi 0,30 dikali gaji pokok. Kemudian LCF jam lembur barengan 2 dan 2 dan 2. Dua, tiga, empat, 36, dan 5, 8. Kemudian ini kita terus else gaji lembur nomor 0 dan selanjutnya kita akan menghitung total penghasilan. Coba dulu buat hitung total penghasilan. Sini kita hitung total penghasilan. Total penghasilan itu gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian outputnya adalah total penghasilan. Kemudian N persen. Ini kurang lebih seperti ini untuk pembuatan pseudocode. Ini kita bisa membaca. Oke, untuk memulai start kita terus ada input golongan, input jam lembur, terus kita berikan inisialisasi untuk gaji pokok. Kan ada 3 golongan tuh, ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Jika golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Dan jika golongan B, maka gaji pokoknya 6,5 juta. Dan jika golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Dan if itu selesai, diakhiri dengan and if. Kemudian hitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika jam lemburnya 1 jam, maka gaji lembur 0,30 dikali gaji pokok. 0,30 ini 0,30%. Jika gaji lembur, jika jam lembur sama dengan 2, maka gaji lemburnya 0,32 dikali gaji pokok. Begitu terus sampai dengan jika jam lembur lebih besar sama dengan 5, maka gaji lembur 0,38 dikali gaji pokok. Jadi 30% dikali gaji pokok. Dan jika tidak ada lembur, maka 0. Dan if itu diakhiri dengan and if. Untuk selanjutnya menghitung total penghasilan. Total penghasilan itu variabelnya total penghasilan, isinya itu gaji pokok ditambah gaji lembur, dan akan mengeluarkan output total penghasilan dan berakhir. Begitulah kurang lebih untuk pseudocode. Ya, untuk kita ambil contohnya, misalnya golongan B dengan jam lembur 2 jam. Kita mulai dari start, terus input golongan B, terus jam lemburnya itu 2 jam. Sini akan dicek jika golongannya B sama dengan A berarti tidak sama, maka akan dilewat. Lanjut lagi dengan B dengan golongan B, akan keluarkan hasil gaji pokok 6.500.000. Kemudian
ini apa namanya if ini selesai, lanjut untuk menghitung jam lembur. Jika jam lemburnya 1 jam, 2 jam disambung dengan satu berarti beda. Lanjut lagi dia menyamakan ke untuk yang jam lembur yang 2 jam, maka ketemu akan keluarkan hasil 0,32 dikali gaji pokok. Dan itu nanti dari keluaran gaji golongan B, gaji pokok 6,5 juta akan ditambahkan untuk menghitung total penghasilan, akan ditambahkan dari keluaran gaji lembur 2 jam, yaitu 0,32 dikali gaji pokok. Nanti akan mengeluarkan output total penghasilan dan kode itu pun selesai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.